Selin, ada lagi yang mau disampaikan? Nih, Mas Adis. Apa itu? Mau nanya, Ya? katanya kalau kan aku belum nikah ya. Aku bingung nih kenapa sih kalau suami istri di entah itu agama Islam dong apa gimana nggak ngerti. Kalau misalnya suaminya itu selingkuh, terus kita tahu nih kita punya bukti, kita nggak bisa ceraiin suami gitu, harus ke pengadilan. Tapi kalau laki-laki cuma ngomong talak doang langsung cerai, emang gitu? Kenapa sih? Iya, Jadi kayak karena di dalam agama Islam, sembuh banget, kayak nggak dihargai banget perempuan tuh. Makanya aku takut, sama sekarang aku belum nikah takut. baik, begini. Ya, di dalam agama Islam, memang laki-laki itu, di ibaratnya perempuan itu seperti ladang. Di dalam agama Islam. Jadi yang bebas kamu datangi kapanpun, sesuka hati kamu. Nah, sementara ya intinya begini, Islam itu mengajarkan kedudukan seorang wanita di dalam agama Islam itu memang dia itu diperlakukan semena-mena oleh laki-laki. Contoh seperti yang kamu katakan tadi, kita kalau mau menceraikan perempuan tinggal talak saja. Talak 1, talak 2, talak 3 biasanya seperti itu. Doang bisa cerai. Ya, kamu saya ceraikan. Ya udah. Selesai. Bahkan di dalam agama Islam itu dibolehkan untuk memukul seorang perempuan, memukul istri. Pukullah mereka. Seperti itu. Nah, kalau di dalam agama Kristen, wanita itu adalah seorang penolong yang sepadan dengan laki-laki. Seperti itu. Jadi, perempuan itu penolong laki-laki dan sepadan dengan laki-laki. Dan di dalam sebuah rumah tangga, kalau di dalam ajaran agama Kristen, laki-laki itu diwajibkan untuk mengasihi istrinya. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi jemaat dan telah memberikan nyawanya. Seperti itu. Nah, tidak diperkenankan laki-laki itu untuk berbuat kasar kepada istrinya. Beda dengan ajaran agama Islam. Kalau dalam ajaran Islam, mukul boleh, mukul. Emang boleh. Ajaran Islam itu. Bahkan Muhammad sendiri itu tercatat pernah mukul istrinya. Nah, banyak orang-orang Islam awam itu nggak ngerti ini. Begitu. Nah, makanya di dalam ajaran agama Kristen, pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral. Pernikahan itu adalah sesuatu yang memang dilakukan untuk sekali seumur hidup sampai maut memisahkan. Itu yang diajarkan dalam ajaran agama Kristen. Makanya gitu, Mas Obi. ya, makanya dalam agama Kristen ada yang namanya pranikah. Biasanya sebelum orang menikah itu ada yang namanya pengertian sekolah pranikah dulu. Walaupun bukan sekolah sih namanya, tapi artinya satu pemahaman sebelum seseorang itu masuk ke dalam pernikahan. Seperti itu. Jadi diajarkan begini, konsekuensinya begini. Jadi nggak sembarangan. Begitu. Itu dalam ajaran agama Kristen. Nah, kalau dalam agama Islam, ya sah. Gitu. Cerai. Ya beda, memang beda seperti itu. Jadi kalau saya sarankan kepada Selin, kalau memang benar-benar mau menikah, itu betul-betul harus mengerti lawan ini kita calon kita itu seperti apa, supaya nanti tidak menyesal seperti itu. Karena kita udah hati-hati memilih saja, ternyata setelah nikah orangnya lain, gitu. Iya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Selin? Tapi ngomong-ngomong ini pasti kamu sudah banyak sekali nih pasti yang mau melamar kamu nih ya. Kamu pasti dari
gampang Mas Edis. Iya, betul, harus, betul. Biasa Ya aja. artinya kamu harus bisa menerawang begitu seseorang gitu, seorang pria, ya kan? Ini orang ini beres atau enggak begitu, dan itu makanya perlu yang namanya pengenalan satu sama lain sebelum nikah begitu. Nah, di dalam ajaran agama Islam, Pak Ustadz sering ngomong, di dalam agama Islam tidak boleh pacaran katanya. Gini, di dalam ajaran Kristen, apakah orang Kristen boleh pacaran? Pacaran boleh-boleh saja, yang penting pacaran yang sehat, begitu. Nah, kalau dalam agama Islam, katanya tidak boleh pacaran. Tetapi yang menjadi keheranan, saya pernah berdebat dengan seorang, makasih Kak Ceki, terima kasih Pak Ceki, makasih Kak Ceki. Thank you Kak Ceki. Di dalam ajaran agama Islam, pada waktu itu lawan debat saya di Facebook, waktu itu zaman-zaman masih belum ada TikTok. Dia bilang begini, lihat tuh orang Kristen pacaran. Pacaran kalau sehat nggak masalah. Pacaran yang sehat, ada batas-batasnya, mengenal satu sama lain, mengenal karakter satu sama lain. Nah, kalau dalam agama Islam nggak boleh pacaran, kata dia. Saya bilang, kalau tidak boleh pacaran, kenapa Allah menempatkan Adam bersama dengan wanita padahal belum nikah? Berarti justru inisiasi pacaran itu dari Allah. Nah, itu panjang lebar debat kami pada waktu itu. Nah, karena orang Islam sendiri bingung dia, apakah Adam dan Hawa itu ketika ditempatkan di Taman Eden itu mereka menikah atau tidak? Sampai sekarang orang Islam nggak ketemu jawabannya. Apakah Adam dan Hawa di dalam Al-Quran itu berzina? Apakah dia memang menikah? Karena tidak ada dalam Al-Quran Allah itu menikahkan Adam dan Hawa. Tapi dalam Bible, ketika Tuhan menciptakan perempuan, ya kan, apa firman Tuhan? Beranak cuculah dan berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Jadi beranak cuculah, berkembang biaklah, itu perintah Tuhan. Nah, di dalam Al-Quran, nampaknya, karena orang Muslim juga kebingungan, Adam dan Hawa itu berzina di dalam Al-Quran itu. Makanya kesimpulannya memang, ya nanti kalau saya ngomong penistaan agama itu, ya intinya ya si Juma itu ya anak zina. Gitu. Seperti itu. Juma, Nandar, dan kawan-kawan, menurut Al-Quran mereka itu adalah anak-anak zina. Karena Adam dan Hawa dalam Al-Quran tidak pernah nikah alias berzina. Ya, aku juga takut di poligami Mas Edis kalau nikah Muslim itu. Bagi muslim-muslim yang cerdas, itu akal-akalanmu aja itu. Itu bagi muslimah yang sudah mulai berpikir seperti itu. Ya waktu itu juga aku mau cerita nih Mas Edis ya. Silakan. Kan aku punya kenalan tuh. Temen sih. Ya. Temen kok, tapi dia tuh udah punya istri. Terus beberapa kali ketemu sama teman-teman, terus tiba-tiba dia nawarin gini, kamu mau nggak nikah sama aku tapi jadi yang kedua? Hah? Kamu kan udah punya istri, aku bilang gitu. Ya, emang kenapa gini ya pokoknya singkat cerita dia bilang gini, di dunia ini itu yang paling banyak itu perempuan, bukan laki-laki. Survei Jadi, dari mana? Makanya Survei dari mana? Nah itu dia yang mengklaim sendiri. Jadi makanya kenapa laki-laki tuh harus menikahi lebih dari satu perempuan, kata dia. Terus menurut kamu kalau misalkan lebih banyak perempuan, kamu harus nikah lebih dari satu gitu? Emang istri kamu nggak apa-apa? Istri saya nggak apa-apa, dia ngizinin kok. Hah? Kamu gila? Kamu sakit ya? Gue bilang, kamu jangan gitu. Itu namanya kamu menyakiti hati perempuan. Gue bilang itu. Di situ aku berantem sama dia gara-gara aku nggak setuju dia mau nikah lagi, tapi dia nggak kasihan sama istri dia gitu. Iya. Tapi dia tetap aja kekeh. Dia merasa opini dia tuh bener dengan ajaran dia, kali nggak ngerti juga. Tapi gimana ya? Masa dia nggak punya perasaan sih? Dulu dia nikahin istrinya,
pakai cinta, pakai sayang, tapi sekarang dia malah kayak gitu. Jadi kayak nggak menghargai perempuan banget gitu loh. Aku udah Iya. bilang sama dia sampai aku berantem, kamu jangan kayak gitu, kasihin istri kamu. Walaupun dia bilang nggak apa-apa, tapi kamu nggak tahu gimana perasaan dia. Aku bilang itu sakit tahu hati dia. Iya, itu seperti yang dialami oleh istrinya Agim. Teteh, siapa namanya? Teteh siapa? Istrinya Agim kan seperti itu. Agim kan nikah lagi pada waktu itu kan. Akhirnya cerai dengan istrinya, tapi akhirnya kembali lagi rujuk seperti itu. Ya, Arman Maulana, tahu kan Arman Maulana vokalisnya Gigi, tahu kan? Dia itu seorang Muslim, tetapi dia saja tahu seperti itu bahwa memperlakukan wanita seperti itu akan menyakitkan. Kan ada liriknya itu. Berawal dari Facebook baruku, kau datang dengan cara tiba-tiba, kan? Terpikir hati untuk mendua, tapi nurani tak bisa mendua. Ku hanya bisa berbagi. Seperti itu. Artinya memang hati nurani itu memang tidak bisa dibodohi begitu. Ya kan? Artinya itu pasti akan membuat hati istrinya itu pasti ya sakit lah seperti itu. Nah, bagaimana mungkin di dalam ajaran agama Islam itu mengajarkan yang demikian? Bahkan disunahkan itu sunnah, ya kan? Sunnah kalau menikah lebih daripada satu itu justru mengikuti Muhammad. Tapi ini percaya nggak percaya, survei yang saya lakukan kepada banyak seorang perempuan muslimah, mereka tidak setuju dengan poligami. Seperti itu. Jadi memang ya hati nurani sendirilah memutuskan Islam itu menurut Anda pantas nggak diikuti gitu aja. Kadang-kadang kita nggak usah jauh panjang lebar kali tinggi bahas kemana-mana, tapi nggak ini. Yang sederhana-sederhana sajalah. Islam itu kan mengajarkan begini, ya kan? Dan lain sebagainya. Seperti itu. Iya. Mas Edes kasihan aja gitu yang mau dipoligami. Cuman karena janjiin surga atau gimana nggak ngerti. Iya, katanya isi itu ya cuman karang-karangannya yang nulis hadis itu aja gitu. Kalau dia anak dari kecil udah agamis, udah ditanamkan seperti itu ya susah. Dia percaya aja gitu. Ya. Oke, hanya itu. Selin, ada lagi yang mau disampaikan? Banyak sih cerita, tapi udahlah, kasihin yang lain dulu, kasih dia naik dulu, Erin. Oke. Habis ini banyak yang info kamu itu. Habis ini banyak yang info kamu aja kenalan udah pasti. Oke, terima kasih Selin, saya turunkan. Terima kasih Selin, saya turunkan. Selamat malam, saya turunkan ya.